Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga mengikuti pembelajarannya seperti biasa ya. Kita masih melanjutkan matematika wajibnya aplikasi turunan aljabar, di mana kemarin kita udah belajar tentang persamaan garis singgung dan persamaan garis norma. Hari ini kita akan bahas tentang maksimum dan minimum, kecepatan dan percepatan. Oke, langsung aja ya. Kita langsung ke contoh soal maksimum dan minimum. Ini kan karena aplikasi berarti contoh cerita ya, contoh soal cerita tentang penerapannya. Ini dia. Oke, saya akan jelaskan dulu tentang masalah maksimum dan minimum ya. Jadi pada subbab ini beberapa penggunaan nilai maksimum dan minimum itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh 21 dan contoh 22. Kita langsung aja ke contoh 21-nya. Tentukan ukuran persegi panjang dengan keliling 100 meter agar luasnya maksimum. Nah, soal-soal yang ini termasuk jenis soal yang hot ya. Jadi kalian harus perhatikan, mungkin nanti ada saatnya kalian akan ketemu soal seperti ini di ujian sekolah atau AKM ya. Kita langsung masuk aja. Nah, persegi panjang itu kan punya luas itu panjang kali lebar ya. Ingat, persegi panjang nih, dia memisahkan luasnya sebagai A. Nah, luas itu sama dengan panjang kali lebar kalau dalam persegi panjang. Yang dimintakan agar luasnya maksimum, sedangkan yang ketahui kelilingnya. Ingat, keliling persegi panjang rumusnya itu 2 panjang ditambah 2 lebar gitu ya. Karena kelilingnya 100 berarti 2 panjang ditambah 2 lebarnya sama dengan 100. Sehingga kalau kita bikin L sama dengan, berarti dipindah ruas semuanya dibagi 2 ya. Biar jadi L aja. Jadi 2P ditambah 2L per 100 ini semuanya dibagi 2. Kan jadinya P ditambah L sama dengan 50. Berarti L sama dengan 50 dikurang P. Gitu. Kita lanjut. Jika disubstitusikan ke rumus luasnya, rumus luas kan tadi panjang kali lebar, maka kita akan dapat ini kan P kali L ya. P kali L. Nah, L-nya tadi kan kita punya nih. L-nya sama dengan 50 dikurang P. Nah, P dikali 50 dikurang P. Jadi substitusiin ya. Oke, berarti P dikali 50, 50P. P dikali min P kuadrat. Nyampe sini kita mencari luas maksimumnya, berarti tinggal menurunkan si fungsi luasnya jadi A aksen P. Nah, A aksen P di sini ya. Awalnya kan 50P dikurang P kuadrat, berarti A aksen P sama dengan di sini A aksen P sama dengan 50P diturunin kan jadi 50 aja, sedangkan P kuadrat diturunkan jadi 2P ya. Jadi 50 min 2P. Nah, agar luas maksimum, setiap ada kata-kata maksimum, maka turunan P-nya atau turunan fungsi tersebut akan dibuat sama dengan 0. Sehingga 50 min 2P sama dengan 0. Berarti P sama dengan 25. Dari mana 25-nya? Dipindah ruas ya, min 2P sama dengan min 50, berarti P sama dengan min 50 dibagi min 2, itu 25 P-nya. Oke, dapat P-nya 25. Terus kan yang ditanya ini, tentukan ukuran perseginya ya, ukuran persegi panjang. Berarti kan ukurannya ada panjang dan lebar. P-nya udah dapat nih 25. Berarti kalian bisa mencari nilai L-nya dengan cara disubstitusikan ke sini, boleh. Kan L sama dengan 50 kurang P. P-nya 25, berarti L sama dengan 50 kurang 25. Sehingga dapat P-nya 25 dan L-nya 25. Gitu. Jadi ukuran persegi panjang tersebut agar maksimum harus 25 dikali 25. Oke, sampai sini semoga dipahami. Kita lanjut ke contoh yang 22. Luas permukaan sebuah balok dengan alas persegi adalah 150 cm. Tentukan volume maksimum balok tersebut. Luas permukaan itu kan artinya luas alas kali tinggi gitu ya. Atau kalau misalkan luas permukaan itu kalau yang tadi rumus volume ya, kalau luas permukaan itu kan jumlah luas semua sisi. Nah, di sini pada balok ini kita boleh misalkan si bawahnya kan diketahui alas itu persegi. Kalau persegi kan berarti punya panjang yang sama ya, di misalkan ini X, dan tingginya adalah T kayak gitu. Maka di sini kan kubus mempunyai 6 sisi ya. Sisi atas
dan sisi bawah. Misalkan ini saya kasih nama ini sisi bawah dan sisi atas, kan mereka luasnya sama, yaitu x kali x atau x kuadrat ya. Berarti untuk atas, sisi atas dan bawah itu sama dengan 2x kuadrat kayak gitu. Sedangkan untuk yang samping-sampingnya nih, yang kiri, kanan, depan, belakang, itu kan berarti luasnya x dikalikan t ya, karena lebarnya x dan tingginya t. Berarti x kali t ada 4 sisi kayak gitu, jadi 4xt. Oke, sampai sini semua dipahami. Jadi totalnya tetap ada 6 sisi. Nah, luas permukaannya diketahui kan tadi 150, berarti 2x kuadrat tambah 4xt sama dengan 150. Sehingga kalau misalkan disederhanakan bisa ya, ini dibagi 2 semua, sehingga x kuadrat ditambah 2xt sama dengan 150 bagi 2, 75. Nah, kita bikin dia jadi t aja dengan cara dipindah ruas, jadi 75 dikurang x kuadrat per 2x gitu. Nah, tadi sudah salah nyebut rumus volume karena yang di sini yang tanya volumenya. Volume itu kan ingat tadi sudah bilang luas alas dikali tinggi. Luas alasnya kan bentuknya persegi, berarti x kuadrat dikali tingginya t. Sehingga x kuadrat dikali t-nya masukin nih, 75 min x kuadrat per 2x. Nah, di sini x kuadrat sama 2x biar dicoret, sehingga di sini sisa tinggal x aja ya. Di sini tinggal 2 aja. Berarti ini tinggal setengah dikali x-nya ke dalam, 75x dikali ke sini jadi min x pangkat 3. Ingat, kalau misalkan ditanya maksimum, berarti kan turunan dari f aksen ini harus sama dengan 0. Diturunin nih. 75x kan berarti turunannya 75 aja. 75 dikali setengah. Terus min x pangkat 3 kan diturunin jadi min 3x pangkat 2. Dikali setengah jadi min 3x pangkat 2 per 2 gitu. Nah, tadi saya bilang kalau misalkan gitu hasil turunannya dibikin sama dengan 0 sehingga dia maksimum. Karena ini per 2, kita bikin hitungan gampang dikali 2 ya. Sehingga 75 min 3x kuadrat sama dengan 0. Boleh dikeluarin 3-nya karena 75 juga kelipatan 3, sehingga 3 dikali 25 min x kuadrat sama dengan 0. Berarti kita punya di sini langsung kan 3 sama 0 kan kalau dipindah ruas 0 ya, jadi 25 min x kuadrat sama dengan 0. Jadi 3-nya itu udah pindah ke kanan, kan ini dikali, kalau pindah jadi 0 bagi 3 tetap 0. Nah, ini difaktorkan nih. Difaktorkan berarti jadinya min x plus 5 sama min x sama x plus 5 gitu. Jadi x sama dengan min 5 atau x sama dengan 5. Dapat nilai x-nya. Berarti kita bisa masukin ke rumus volume balok yang awal. Volume balok yang awal yang mana? Yang ini. Yang setengah dikali 75x min x pangkat 3 ya. Nah, kan di sini ada dua nilai x, ada yang min 5 atau 5. Berarti kita pasti pakai yang positif karena kan yang diminta yang maksimum. Jadi setengah dikali 75 dikali x-nya diganti dengan angka 5. Ini pakai rumus yang ini ya. Rumus fx yang belum diturunin. Nah, masukin x-nya 5, ini 5 pangkat 3. 75 kali 5 375, 5 pangkat 3 sudah 5. Gitu, dapatnya 125 cm pangkat 3 atau cm kubik. Oke, jadi volumenya kita dapat. Sampai sini semua dipahami. Agak sulit sih emang ya. Tapi insya Allah kalau kalian belajar dan ada kemauan bisa. Kita lanjut ke yang ini. Oh iya, yang satu lagi yang percepatan dan kecepatan. Jadi intinya di sini. Jadi intinya kecepatan itu dan percepatan itu berhubungan ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah fungsi fx kayak gini nih. Notasi d per dx atau itu kan kata lain dari f aksen x gitu ya. Terus sebuah benda bergerak dari suatu tempat ke tempat lain menempuh jarak s dalam waktu t. Sehingga kecepatannya itu kan jarak dibagi waktu. Atau disimbolkan dengan v, velocity, ds per dt. Dan demikian v merupakan turunan pertama dari fungsi jarak kayak gitu. Jadi kalau misalkan gini biasanya diketahui fungsi jarak dan v itu adalah turunan pertama dari fungsi jarak. Sedangkan kalau percepatan itu turunan kedua ya.
turunan kedua dari fungsi jarak, atau bisa juga disebut turunan pertama dari velocity, dari fungsi kecepatan. Jadi itu saling berhubungan. Yang pertama diketahui fungsi jarak, kalau ditanya velocity berarti fungsi jaraknya diturunin. Kalau ditanya percepatan berarti kecepatannya diturunin, kayak gitu. Kita langsung contoh biar jelasnya. Sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus. Lintasan yang ditempuh dalam waktu T detik digunakan dengan rumus. Nah, ini rumus fungsi jaraknya. 2/3 T pangkat 3 min 9/2 T pangkat 2 plus 10 T. Tentukan kecepatan. Kecepatan berarti V ya. Dan percepatan. Saat T-nya 1 dan saat T-nya sama dengan 4. Oke, berarti yang pertama ini rumus jarak kan kita turunin nih. 2/3 T pangkat 3 kan kalau diturunin jadinya 3 dikalikan 2/3, coret ya, jadi 2. Terus T pangkat 3 nya dikurang 1 jadi T pangkat 2, betul. Min 9/2 T kuadrat berarti 2 nya dikali ke depan, coret jadi min 9 T. Sedangkan 10 T, T nya coret berarti tinggal 10, betul. Udah deh, kalau diturunkan tinggal disubstitusikan nilai T nya. Nah, di sini nilai T nya sama dengan 1 nih yang ditanya soal. Berarti substitusi T nya diganti dengan angka 1. Berarti 2 kali 1 kuadrat dikurang 9 kali 1 plus 10 sama dengan 3. 2 dikurang 9 min 7 tambah 10 sama dengan 3. Selesai. Dan untuk percepatan, berarti kalian tinggal menurunkan fungsi kecepatan ya. Fungsi kecepatan yang turunin. Nih 2T kuadrat berarti kan dikalikan ke depan jadi 4T. Terus min 9T diturunin kan T-nya hilang jadi min 9. Jadi 4T min 9. Nah, yang ditanya adalah saat T sama dengan 4 detik, berarti tinggal disubstitusikan nilai T-nya. Nilai T-nya 4, jadi 4 kali 4 dikurang 9. 4 kali 4, 16. Dikurang 9 sama dengan 7 meter per detik kuadrat. Itu dia penjelasan tentang masalah kecepatan dan percepatan. Berarti sehingga semua materi tentang turunan sudah kita pelajari ya. Kita udah belajar dari awal sampai aplikasi turunan ini. Yang kemarin kita bahas ada 3 ya, masih kita bahas ada 3 doang. Sebenarnya aplikasi turunan ini ada banyak banget. Kalau dibahas semua mungkin nanti kita nggak kebahas bab-bab yang lain, jadi kita ringkas aja menjadi 3 ini. Oke, sampai sini dulu. Kemungkinan berarti kita akan ada ulangan harian tentang bab turunan. Terus insya Allah kita matematika wajib masih ada 1 bab lagi integral ya, kalau misalnya kita masih ada waktu. Sampai sini dulu, mohon maaf bila terjadi kesalahan penulisan maupun penjelasan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and healthy ya.